Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pemasaran. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu sama anggota 3. Nah, yang pertama itu ada Widya dengan NIM 2000084. Kedua ada Salsadina Aisyah dengan NIM 2000617. Ketiga, Wing Ali Bagio NIM 2003641. Keempat, Rima Gegas Sumarni NIM 2005055. Kelima, Salmia Hani NIM 2009073. Dan yang terakhir ada Laila Ajahra dengan NIM 2009682. Nah, jadi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, konsep manajemen, yang kedua, ruang lingkup manajemen pemasaran, yang ketiga, proses manajemen pemasaran, yang keempat, pentingnya manajemen pemasaran, yang kelima, analisis manajemen pemasaran, yang ketujuh, kebijakan pemasaran, dan yang terakhir, perencanaan strategi pemasaran. Maka dari itu, jangan lupa untuk disimak baik-baik ya. Materi yang pertama adalah konsep manajemen. Konsep manajemen ini meliputi pengertian dari manajemen, pengertian manajemen pemasaran, ciri-ciri manajemen pemasaran, dan konsep dari manajemen pemasaran itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian dari manajemen. Apa sih manajemen itu? Ada banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari manajemen ini. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen itu adalah upaya-upaya untuk menggerakkan sebuah organisasi melalui implementasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya ada pengertian dari pemasaran. Pengertian pemasaran adalah proses manajerial yang menjadikan individu atau kelompok mendapatkan apa yang diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk pada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen sampai konsumen. Nah, sedangkan pengertian dari manajemen pemasaran, suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan di sini terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar yang melandasi pemasaran. Konsep dasar yang melandasi pemasaran ini adalah kebutuhan manusia sebenarnya. Konsep manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka mencapai tingkat kepuasan konsumen. Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama ada keinginan. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Nah, itu adalah keinginan. Yang kedua, permintaan. Permintaan ini berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuan dari si konsumen. Jadi, permintaan ini muncul karena keinginan, kebutuhan juga kemampuan dari konsumen atau pelanggan. Selanjutnya ada produk. Produk ini tidak hanya berbentuk barang, tetapi juga jasa dan hal-hal lainnya. Yang keempat adalah nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini adalah selisih antara nilai total dari hal yang dinikmati oleh pelanggan dan biaya yang dikeluarkan pelanggan tersebut untuk mendapatkan produk atau barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Jadi
ini tuh tergantung dari kualitas produk tersebut. Kemudian ada mutu. Mutu atau Total Quality Management adalah program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Selanjutnya ada pertukaran. Pertukaran ini adalah suatu tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Nah, itu adalah pertukaran. Selanjutnya transaksi. Transaksi adalah perdagangan antar dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Nah, selanjutnya adalah hubungan. Hubungan ini bertujuan untuk membangun relasi dan mempertahankan hubungan jangka panjang terhadap pihak-pihak seperti pelanggan, pemasok, penyalur, dan lain sebagainya. Selanjutnya jaringan. Jaringan terdiri dari pihak perusahaan dan semua pihak pendukung seperti pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pasar. Pasar ini adalah sebuah tempat yang terdiri atas pelanggan-pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang bersifat sama. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pemasar dan calon pembeli. Calon pembeli ialah seseorang yang diidentifikasi oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Nah, dari ke-9 konsep pemasaran atau manajemen pemasaran tadi dapat kita simpulkan atau perpendek menjadi 3. Yang pertama adalah konsep pemasaran ini proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran. Selanjutnya adalah penetapan harga dan promosi, dan yang terakhir penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan dengan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Selanjutnya ada ciri-ciri dari manajemen pemasaran. Ciri-ciri manajemen pemasaran ini ada 6. Yang pertama adalah pelanggan sentris, di mana pelanggan sentris ini menempatkan pelanggan sebagai pusat atau dengan kata lain kepuasan pelanggan adalah yang utama dalam manajemen pemasaran ini. Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan. Itu jelas harus sangat diperhatikan dan merupakan ciri-ciri dari manajemen pemasaran. Ketiga ada proses manajerial. Selanjutnya membangun kerangka pemasaran, promosi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah pengendalian kegiatan. Oke, sekarang kita masuk ke ruang lingkup manajemen pemasaran. Untuk ruang lingkup manajemen pemasaran sendiri pada umumnya terdiri dari 8 poin, yaitu produk dan layanan, riset pasar, saluran distribusi, distribusi fisik, keputusan promosi, keputusan penetapan harga, analisis lingkungan pemasaran, dan yang terakhir umpan balik dari pelanggan. Oke, kita bahas satu-satu dulu dari produk dan layanan. Untuk produk dan layanan ini intinya kalau misalnya tidak ada produk sama dengan tidak ada pemasaran. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan keputusan produk yang berkaitan dengan branding, penjualan, pengemasan, dan juga merek dagang. Kemudian yang kedua adalah riset pasar. Sebelum kita memulai suatu pemasaran, kita harus menganalisis berbagai aspek dari bidang terkait yang mencakup sifat dan jenis pelanggan, ukuran pasar, sikap pelanggan, dan juga perilaku pembeli. Kemudian ada saluran distribusi. Nah, saluran distribusi ini berarti jalur pergerakan dari produsen ke konsumen. Nah, saluran distribusi itu memindahkan barang dari penjual ke pembeli intinya. Kemudian yang keempat adalah distribusi fisik. Nah, sesuai namanya, distribusi itu berarti pergerakan barang secara fisik dari produsen ke konsumen. Kemudian fisik sendiri itu berarti kegiatan yang mencakup transportasi, kemudian pergudangan, pengendalian, dan manajemen inventaris.
Yang kelima adalah keputusan promosi. Nah, promosi sendiri memiliki tujuan dasar untuk menginformasikan kepada pasar tentang ketersediaan produk dan menciptakan permintaan untuk itu. Nah, contoh dari promosi sendiri ada iklan, ada juga publisitas, kemudian ada juga bisa juga dengan pendekatan hubungan dengan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah keputusan penetapan harga. Oke, harga itu berkaitan dengan kebijakan dan strategi penetapan harga, penentuan harga, diskon, komisi, dan lainnya. Hal tersebut dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan pemasaran. Nah, analisis lingkungan ini bukan hanya bermanfaat untuk merumuskan strategi bagi perusahaan, tetapi juga strategi pemasarannya. Nah, elemen-elemen dari analisis lingkungan ini ada dari lingkungan ekonomi pastinya, lingkungan geografis, lingkungan politik, hukum, sosial budaya, lingkungan alam, dan teknologi baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, yang terakhir adalah umpan balik dari pelanggan. Seorang manajer pemasaran harus mengembangkan mekanisme agar pelanggan dapat memberikan umpan balik yang tepat dan cepat, agar ketidakpuasan pelanggan dapat diidentifikasi. Selanjutnya yaitu proses manajemen pemasaran. Dalam manajemen pemasaran ini terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu proses analisis. Dalam tahapan analisis ini akan menghasilkan peluang pemasaran dan alternatif pasar sasaran. Proses selanjutnya yaitu perencanaan. Yang dilakukan dalam perencanaan ini yaitu merancang strategi dan program pemasaran. Setelah melakukan perencanaan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini yaitu melaksanakan alokasi sumber daya pemasaran. Dan tahapan yang terakhir yaitu pengendalian. Dalam tahap pengendalian ini, manajemen pemasaran melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada pentingnya manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran tentu merupakan hal yang penting karena hal tersebut dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Di sini ada 7 alasan mengapa manajemen pemasaran ini sangat penting. Yang pertama yaitu menganalisis peluang pasar. Manajemen pemasaran mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, strategi pemasaran pesaing, perubahan tren, dan profesi pasar. Nah, yang kedua yaitu penentuan target pasar. Manajemen pemasaran dapat membantu dalam mengidentifikasi target pasar yang dituju oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan dalam hal ini berkaitan dengan pengenalan produk dan diversifikasi. Yang keempat yaitu akuisisi pelanggan. Manajemen pemasaran dapat membantu mempertahankan pelanggan saat ini dan juga mendapat pelanggan baru pada periode selanjutnya. Yang kelima yaitu membantu meningkatkan keuntungan. Manajemen pemasaran membantu meningkatkan laba dan volume penjualan. Karena manajemen pemasaran ini membantu memperkenalkan produk kepada para pelanggan. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas hidup. Manajemen pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan lebih kepada pelanggannya dengan menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada pelanggan. Nah, yang terakhir itu adanya peluang kerja. Proses pemasaran membutuhkan banyak pekerja,
Salah satunya menciptakan peluang kerja di bidang iklan. Dengan demikian, manajemen pemasaran membuka peluang kerja. Berikutnya saya akan menyampaikan mengenai analisis manajemen pemasaran. Menurut Kotler, pada tahun 1997, pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan, menurut Stanton pada tahun 1994, pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Kegiatan pemasaran harus dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang baik. Meskipun istilah pemasaran sukses dalam fenomena pemasaran sejak awal kemunculannya sangat beragam, namun dilihat dari berbagai definisi konsep pemasaran, bisa terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang saling berhubungan antara produsen dan konsumen. Lebih jauh terhadap kecenderungan hubungan pertukaran yang merupakan hal penting dalam memahami dasar konsep pemasaran yang muaranya adalah untuk memenuhi human needs and want. Menurut Kotler, terdapat beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemasaran suatu organisasi. Ia menuliskannya pada buku yang ia terbitkan pada tahun 2005, pada halaman 15. Yang pertama itu ada konsep produksi. Konsep produksi berpendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan murah. Konsep ini berorientasi pada produksi dengan memobilisasi semua upaya untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi yang didistribusikan secara luas. Di sini tugas manajemen adalah memproduksi sebanyak mungkin item karena konsumen dianggap menerima produk yang tersedia secara luas dengan daya belinya. Berikutnya yaitu ada konsep produk. Konsep ini mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan karakteristik terbaik. Tugas manajemen di sini adalah membuat produk berkualitas yang oleh konsumen dianggap sebagai produk berkualitas tinggi dengan penampilan terbaik. Berikutnya itu ada konsep penjualan. Konsep ini disetujui oleh konsumen. Maka organisasi harus disetujui penjualan dan promosi yang agresif. Berikutnya yaitu ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari kebutuhan dan keinginan pasar yang dianggap memuaskan dan efisien dibandingkan dengan pesaing. Berikutnya ada konsep pemasaran sosial. Konsep ini berpendapat bahwa tugas organisasi adalah untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan kepentingan target dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Yang keenam ada kebijakan manajemen pemasaran. Kebijakan manajemen pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing mix adalah salah satu set taktik yang spesifik, detail, orientasi pada aksi dalam menangani strategi harga, produk, promosi, dan distribusi, di mana yang akan diikuti oleh perusahaan untuk menjangkau dan memuaskan keputusan target pasarnya. Nah, ada pun nih pandangan menurut Kotler, yaitu dalam merencanakan marketing mix harus dilakukan secara matang untuk membentuk citra dan persepsi yang baik. Lalu ada kebijakan pemasaran. Nah, ini tuh disebut dengan 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Yang pertama itu produk. Ini tuh aspek terpenting dalam pemasaran. Produk ini tuh suatu yang memiliki nilai fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Pemilihan produk merupakan keputusan mengenai kategori, merek, model, dan jangkauan harga. Lalu yang kedua, place atau tempat. Pada dasarnya ini tuh adalah saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Maka distribusi yang pas itu dapat menjangkau ke pelosok-pelosok daerah agar lebih mudah didapat sehingga dapat menciptakan brand yang awareness. Yang ketiga ada price atau harga. Di mana ini tuh nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk, dan ini tuh yang akan dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Nah, ada pun dua jenis penetapan harga seperti high markup, lower volume group, atau low markup and higher volume group. Dan yang terakhir yaitu promotion atau promosi. Ini tuh sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara
periklanan melalui brosur, serta perusahaan juga sebagai promotor dari berbagai acara atau event. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perencanaan pemasaran. Sebuah perusahaan seharusnya memiliki rencana atau strategi dalam mempromosikan atau memasarkan produk atau jasa yang diproduksinya. Dalam pengertiannya, strategi pemasaran adalah cara untuk dapat menemukan berbagai peluang menarik dan menyusun strategi yang dapat menguntungkan perusahaan. Kegiatan penyusunan rencana pemasaran inilah yang disebut sebagai perencanaan pemasaran. Selanjutnya ada manfaat perencanaan pemasaran. Yang pertama, usaha untuk mengkoordinasi kegiatan pemasaran secara lebih baik. Kedua, untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. Yang ketiga, usaha untuk mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan berdasarkan standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana tersebut. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pemasaran. 1. Menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Yang kedua, menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Yang ketiga, menjamin keselarasan dan keserasian antara bagian yang terdapat dalam perusahaan dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran dari perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan pemasaran. Pertama, perencanaan pasar dan strategis. Dalam hal ini mencakup penetapan pasar yang mana akan dilayani dan produk apa yang harus dihasilkan dan dipasarkan. Yang kedua, perencanaan strategi pemasaran perusahaan, yaitu merumuskan berbagai strategi dan program produk di bidang pemasaran perusahaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu jangka waktu tertentu. Ketiga, planning pemasaran yang strategis. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran yang terpadu, yang dimaksud dengan acuan pemasaran atau marketing mix, yaitu strategi produk, strategi harga, distribusi, dan strategi promosi. Yang terakhir ada perencanaan pemasaran yang operasional, yaitu merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran yang rinci atas daerah atau wilayah sebagai tempat berniaga, produk, dan waktunya. Selanjutnya ada tahapan perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama ada menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, sebelum kita melakukan pemasaran, kita juga diwajibkan untuk dapat menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen. Caranya dapat dengan melakukan riset seperti mencari tahu produk apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan calon pelanggan yang belum terpenuhi. Dengan mengetahui kebutuhan konsumen, kita dapat menentukan segmen pasar dan karakteristik dari konsumen yang akan kita tuju. Gak cuma itu, riset juga dapat membantu kita menemukan ada atau tidaknya kompetitor yang dapat berpotensi menjadi pesaing berat. Selain itu, riset juga dapat membantu kita mengenal lebih dekat dengan karakter calon konsumen. Yang kedua ada memilih sasaran pasar. Sasaran pasar merupakan sekelompok konsumen yang menjadi sasaran khusus dari pemasaran yang telah kita lakukan. Ada beberapa cara untuk memilih target pasar. Kita dapat melakukannya dengan menganalisis berdasarkan geografis, demografis, dan psikografis. Segmentasi atas dasar geografis yaitu pengelompokan pelanggan berdasarkan unit geografis seperti negara, provinsi, dan daerah tertentu. Sedangkan atas dasar demografis kita mengelompokkannya berdasarkan umur, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Sementara itu, segmentasi atas dasar psikografis yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, dan motif pembelian. Selanjutnya adalah menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Dalam strategi pemasaran, kita juga harus mengamati pesaing yang ada di sekitar kita dan juga mempelajarinya, seperti apa saja keunggulan dan juga kelemahannya.
Karena kelemahan kompetitor merupakan celah bagi produk kita untuk menawarkan keunggulannya. Semisal, produk kompetitor tidak mempunyai kemasan yang rapi, kita dapat memberikan produk kita dengan kemasan yang lebih rapi dengan harga yang sama. Dan juga agar kita tahu dalam memenuhi permintaan pasar, kita harus fokus juga pada strategi orientasi pelanggan, kualitas produk, kenyamanan pelanggan, inovasi produk dan layanan, serta kecepatan. Yang terakhir adalah memilih strategi pemasaran. Sebagai acuan dari kinerja untuk mengenalkan produk kepada konsumen, maka pengujian dan penelitian menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya dalam memilih strategi pemasaran. Mungkin itu presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kami masih dalam proses belajar juga. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa diketik lewat komentar. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe.